Bab 041. Sama-sama Mbak Amira, makan yang banyak ya. Tak ingin dikira ingin tahu terlalu jauh kenapa Amira bisa seperti itu. Lalu wanita parubaya itu pergi sesaat gadis itu mengangguk setelah ia permisi. Amira melahap makanannya dengan pelan. Dia sedikit bernafsu makan, mungkin karena dia belum makan malam dan kelelahan sehabis menangis. Membiarkan piring bekas makannya di atas meja riasnya. Ia banyak menyisakan makanan di piring itu. Faris yang belum juga kembali ke dalam kamar membuat nafsu makannya itu mendadak hilang. Menaiki ranjang ia lalu merebahkan diri di sana. Dengan erat ia peluk guling dan membenamkan dirinya. Merenung dan merenung, ingatan kejadian hari ini. Dia melihat video itu lalu memaksa Faris untuk menjemputnya. Kemudian Faris melihatnya duduk berdua bersama Riko, dan ia mulai mengerti sekarang kalau Riko menyimpan perasaan untuknya lebih dari seorang teman. Ah, kenapa semuanya jadi seperti ini? Lalu kemudian ia kembali ingat Mami. Amira sangat berharap Mami baik-baik saja dan tidak memikirkan banyak hal tentangnya. Lama ia menunggu. Amira berkali-kali melirik pintu kamar. Kenapa Faris belum juga datang? Ada apa sih dengan suaminya itu? Penasaran di manakah gerangan berada? Amira lalu perlahan turun dari ranjang, ia dapat merasakan kepalanya berat dan pusing. Namun, ia terus melangkah untuk keluar dari kamar. Menuju balkon, lalu kecewa karena seseorang yang dicari tidak ada. Melihat dari atas sana, ia lihat mobil Faris Nuga tidak ada. Apa jangan-jangan Faris pergi? Amira tahu pada jam ini Pak Tio pasti belum membawa mobil-mobil masuk ke dalam garasi. Ia jadi semakin yakin kalau Faris sedang pergi. Kepalanya pun semakin pusing. Bergegas kembali ke kamar, berniat untuk menghubungi Faris. Namun niat tersebut segera ia urungkan karena melihat ponsel Faris yang sedang tersambung dengan chargeran. Faris tidak membawa ponselnya. Kenapa, sih? Ini pertama kalinya Faris seperti ini. Membuat kepalanya semakin pusing saja. Mendudukan dirinya di sisi ranjang, kemudian berbaring. Biasanya dia butuh obat agar bisa terlelap di saat seperti ini. Namun entah kenapa tubuh dan pikiran yang sudah lelah itu pun akhirnya tiba-tiba terlelap seketika. Faris merenung di dalam mobilnya yang terhenti di pinggir jalan sepi di bawah pohon mangga. Dia bukannya tidak punya tempat yang dituju. Dia punya apartemen, bukan berarti dia juga tidak ingin melarikan diri ke sana. Tapi, sekarang dia hanya butuh waktu untuk berpikir sejenak. Bukannya dia tidak sadar kalau telah menyakiti hati orang lain. Akan tetapi, hanya saja dia tidak menyangka akan seperti ini. Amira terbawa perasaan soal maminya. Dan, dia juga tahu kalau gadis itu sangat sensitif. Soal Mami yang selalu datang setiap kali ada pemberitaan tentang dirinya dan Airin. Mungkin Faris memang mengabaikan soal pemberitaan itu karena menurutnya tidak terlalu penting. Ia juga tidak peduli tentang penilaian orang terhadap dirinya. Maksudnya, selama ia tidak melakukan apa yang orang-orang tuduhkan, dia tidak ingin memusingkannya. Tapi kembali lagi, Amira memikirkan perasaan maminya sampai sesedih itu dan itu benar-benar membuatnya merasa bersalah. Dia jadi berpikir, tentang menerima permintaan kakek secepatnya. Faris menjenggot rambutnya ke atas. Dia benar-benar pusing. Hari ini banyak hal yang membuat emosinya terkuras. Ragu-ragu dia berpikir untuk pulang sekarang. Tadi dia meninggalkan Amira saat gadis itu tengah menangis di kamar mandi. Faris hanya berpikir Amira pasti butuh waktu sendiri untuk melepaskan seluruh apa yang ia rasa. Sadar meninggalkan ponselnya di rumah. Lalu dia lirik jam di mobilnya, sudah hampir tengah malam. Berpikir sejenak lalu ia menghidupkan mesin mobil dan bergegas untuk pulang. Beberapa saat kemudian dia sudah sampai di rumah. Memasuki kamar ia lihat lampu kamar masih menyala. Pandangan Faris langsung tertuju pada sosok yang sedang tertidur itu. Lagi-lagi perasaan bersalah itu kembali timbul. Perlahan melangkah, namun tiba-tiba ia melihat piring bekas makan di atas meja rias. Makanan untuk Amira yang ia suruh Mbok Yana untuk memberikannya. Mengintip di balik penutup makanan itu,
Tersisa banyak. Amira tidak menghabiskan makan malamnya. Menghampiri sosok yang sedang tertidur itu di atas ranjang, kemudian Faris ikut berbaring di sampingnya. Ia tarik pelan tubuh itu ke dalam dekapannya. Menjadikan satu lengannya sebagai bantalan. Ia kecup keningnya pelan lalu memandang wajah itu sebentar, lalu mengulanginya lagi. Mencium kedua sisi pipinya, hidung dan juga mengecup bibirnya lama. Mata itu masih terpejam, namun Faris dapat merasakan kalau tiba-tiba kedua tangan gadis itu menarik tengkuknya. Membuat pelukan mereka semakin erat. Tadi kemana? Suara gadis hampir tidak terdengar, mungkin karena ia membenamkan wajah di leher Faris. Pergi sebentar, tiba-tiba jantung Faris berdegup kencang. Apalagi saat Is merasa salah satu kaki mulus Amira terangkat untuk menarik dan mengapit tubuhnya. Lalu di saat kerongkongannya mulai mengering Faris berusaha berucap. Sayang. Lagi-lagi Amira menyahut pelan, bahkan mungkin ia tidak sadar kalau kulit wajahnya yang bersentuhan dengan leher itu telah mengusik ketenangan Faris. Berdecap, Amira malah menciumi lehernya. Astaga, Faris dapat merasakan aliran darahnya semakin cepat dan tubuhnya tiba-tiba memanas. Mira, kamu jangan gini. Nanti aku. Astaga, gadis itu kini malah menyusupkan tangan di bajunya. Sayang. Bukannya berhenti Amira malah semakin mengelus-elus tubuhnya, hingga jari-jari lentik itu terasa menggelitik. Faris benar-benar sudah tidak tahan. Dengan cepat ia membalik tubuh itu hingga berada di bawahnya. Lalu ia memegangi kedua sidi pergelang itu kuat. Nafasnya sudah tidak teratur lagi namun ia masih berusaha berbicara. Faris memandang sosok wajah tanpa rasa bersalah itu. Tanpa rasa bersalah karena telah mengusik ketenangannya. Kamu, sengaja ya, ucapnya ngos-ngosan. Cih, Amira memalingkan wajah. Tadi, yang tidak sabaran itu siapa sih, sebenarnya? Faris juga memalingkan wajah, ia sadar Amira sedang mencibirnya. Aku tahu tadi aku yang minta kamu untuk ini. Tapi, suasana hati kamu lagi nggak bagus. Dan, ucapannya terhenti saat ia mendapat pandangan sendu dari telaga bening itu. Amira, Faris menunduk sejenak. Aku, minta maaf. Ucapnya tulus. Sayang. Amira membalas pelukan itu erat. Panggil aku dengan sebutan sayang. Gadis itu menengadah. Lalu ia tersipu menatap sosok itu. Sayang, lirihnya pelan. Faris membalas senyum malu-malu itu. I love you. I love you too. Sinar matahari yang masuk melewati celah-celah gorden yang tidak tertutup rapat mengusik tidur Faris. Perlahan tangannya bergerak menutupi matanya yang silau akan cahaya itu. Sembari mengumpulkan kesadarannya ia dapat merasakan tangan kirinya terasa berat. Sosok yang masih terpejam pulas itu masih menjadikan lengannya bantalan sedari semalam. Faris tersenyum, ia pandangi wajah tenang itu dengan seksama. Nafasnya terdengar sangat teratur. Menyibakkan anak rambut yang mengganggu itu perlahan untuk melihat wajah teduh itu lebih jelas. Hingga Faris dapat melihat kelopak mata Amira perlahan mulai terbuka. Perempuan itu mengerjap beberapa saat, berusaha mencoba menyempurnakan penglihatannya. Samar-samar ia melihat senyum indah yang mengembang menyambut paginya. Amira tersipu, astaga dia masih malu. Tolong jangan anggap dia bisa biasa-biasa saja setelah apa yang mereka lakukan semalam. Pagi, Faris mengawali dialog pagi mereka. Jawabnya pada suara khas bangun tidur itu. Faris tahu Amira tetaplah Amira. Sikap pemalunya yang dominan. Memang siapa sih yang tidak gemas? Sikap Amira seperti yang berhasil membuatnya semakin jatuh hati. Namun, beberapa saat kemudian Amira mengangkat kepalanya. Semalam pergi kemana? Cuma cari angin. Pasti gara-gara omongan mama soal mami semalam, iya kan? Tanya Amira ragu-ragu. Lalu gadis itu kembali merasa bersalah. Maaf, gara-gara itu. Mama benar, aku mungkin gak sadar kalau sudah membuat kamu dan mami kamu sakit hati. Dan, Amira menggeleng pelan.
Namun ia menundukkan wajahnya enggan bersitatap dengan Faris karena sebenarnya memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya Mami memang sakit hati oleh suaminya ini. Faris tersenyum tipis, ekspresi wajah Amira tidak bisa menangkalnya. Biar bagaimanapun Amira menyembunyikannya. Ia tahu kalau apa yang ia lontarkan tadi memang benar. Tanpa sadar dia memang telah membuat Amira dan maminya tersakiti. Memeluk tubuh yang masih polos itu dengan erat. Dan, kulit mereka kembali bersentuhan. Faris dapat merasakan sengatan itu semakin menjalar di tubuhnya. Namun, sesuatu yang tak terduga tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Tanpa ragu ia pun melontarkan apa yang ada di kepalanya saat ini. Sayang. Apa? Amira rupanya tak kalah berdesir dari Faris. Ia juga merasakan itu. Namun sebisa mungkin ia mencoba untuk bersikap normal. Faris meneguk ludahnya sesaat. Amira, apa pernikahan ini membuat kamu merasa terbebani? Maksudnya aku sangat sadar kita berdua sama-sama masih muda dan lebih-lebih kamu juga masih sekolah. Ya, Faris memang harus mengatakan semua kenyataan itu. Amira termangu beberapa saat. Menatap sorot mata itu ia kembali menggeleng pelan. Mendengar Faris menanyakan itu secara tiba-tiba. Wajahnya tiba-tiba berubah sendu. Kenapa harus ditanya? Maksudnya kenapa Faris harus membahas semua ini di saat dia mulai menerimanya? Menyadari perubahan raut wajah itu ragu-ragu Faris berucap kembali. Aku cuma nggak mau kamu menyesal. Nggak, potong Amira pelan. Maksudnya Amira tidak menyesal. Apa yang harus disesali? Semuanya sudah terjadi. Lagi pula Amira sudah terlanjur teramat menyayangi sosok ini. Ia benar-benar tidak sanggup memikirkan jika Faris hilang dari sisinya. Termangu sesaat, maka Faris mulai melanjutkan ucapannya. Apalagi saat kita membahas tentang perkuliahan. Kamu terlihat senang saat itu. Aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan saat memulai pernikahan ini, lanjutnya diiringi dengan hembusan nafas yang menerpa puncak kepala Amira. Mira, lagi-lagi Faris menghembuskan nafas. Seolah-olah kegundahan itu terus datang dalam hatinya. Hari terus berganti rasa ingin terus memiliki, menyayangi dan juga segala rasa itu terus tumbuh. Dan, Faris hanya tidak ingin Amira menjadi hancur nantinya. Aku takut kalau pernikahan ini ternyata telah membuat kamu mengubur harapan dan masa depan kamu. Satu persatu pernyataan Faris tiba-tiba membuat Amira terenyuh. Setiap kata dari kalimat itu telah berhasil membuat hatinya tersentuh. Amira tidak menyangka kalau Faris akan berpikir sampai ke sana. Ia tidak menduga kalau Faris akan memikirkan dirinya sampai sejauh ini. Mira, apa kamu bahagia? Pertanyaan Faris tersebut mampu membuat mata Amira berkaca-kaca dan hatinya menjadi sesak. Apa kamu bahagia saat ini? Faris melenguh dan terpejam, ia dapat merasakan tangan Amira mulai terangkat menyusuri dadanya hingga menuju leher. Sayang, panggil aku sayang untuk seterusnya. Amira membalas permintaan itu dengan binar yang penuh dengan perasaan. Sayang, ucapnya pelan. Faris lalu tersenyum. Lagi dong. Amira kemudian menuruti permintaan itu lagi. Sayang, aku kurang dengar. Udah ah, ucap Amira malu sendiri. Lalu Faris terkekeh mendengar itu. Mungkin Amira tidak terlalu pintar untuk membalas setiap curahan hati Faris. Ia bukanlah seseorang yang pandai merangkai kata untuk mengungkapkan setiap apa yang ia rasa. Namun perilaku itu Faris dapat merasakannya. Seketika ia sudah berbalik dan Amira berada di atas tubuhnya sementara ia ada di bawah. Sikap Amira memang tidak pernah Faris duga. Ia menerima pelukan erat yang melingkar di lehernya itu. Dan itu membuat sesuatu itu semakin menegang. Mira, kamu, Faris tersengal. Maka dengan segera ia balik tubuh itu hingga berada di bawahnya. Tiba-tiba mata terpejam Faris seperti menahan sesuatu. Aku tadi ngajak kamu ngobrol, suaranya tertahan. Terus, tanya gadis itu santai. Seharusnya kamu jawab, tapi kamu malah, kurang ajar. Faris benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Padahal ia sendiri yang bereaksi sedari tadi tapi malah mencoba menyalahkan sang istri.
Lalu tersenyum. Apa sih? Jawab yang mana? Amira sepertinya senang melihat gurat kesakitan itu. Kamu, dari semalam sengaja ya, mancing-mancing. Faris menggigit bibir kuat-kuat. Sengaja. Kok Amira mulai kesal ya dituduh begitu. Ia pun merengut. Ya, udah kalau gitu aku mau mandi aja sekarang. Ucapnya sengaja. Amira segera meraih selimut lainnya yang terlipat rapi di sisi ranjang. Dengan cepat ia lilitkan kain tipis itu untuk menutup tubuh polosnya. Dan, saat gadis itu mulai beranjak hendak turun dari ranjang. Dengan cepat Faris menahan pergelangannya. Apaan sih? Tanya Amira pura-pura tidak mengerti. Kamu tuh tega ya, kebiasaan tahu nggak? Emang kamu nggak ngerasain ya? Sial. Kok aku terus yang disalahin? Salah ya kalau tadi aku peluk. Padahal kan, yang selalu nggak sabaran itu siapa coba? Sahutnya kesal. Lalu hendak beranjak lagi. Yaang, ih. Dan, Faris semakin tidak rela untuk ditinggal. Ditinggal saat lagi sakit-sakitnya. Apaan sih? Amira tiba-tiba geli mendengarkan rengekan itu. Aku mau mandi. Nanti kalau aku masih di sini kamu salahin lagi. Sahutnya cemberut. Maka laki-laki yang sedang dirundung sebuah keinginan itu mencoba menahan kembali. Bukan gitu. Nanti aja mandinya, aku masih mager. Faris menepuk-nepuk samping tempat tidurnya. Yang mau mandi itu kan, aku. Bukan kamu. Iya, maksud aku, kamu nanti dulu mandinya. Enggak ah, kamu tuh suka nyalah-nyalahin kalau misalnya tiba-tiba. Sudahlah Amira malas sendiri menyebutnya. Dan, ia pun masih cemberut. Janji nggak lagi Mira, tadi aku cuma salah ngomong. Dan dia pun mencibir. Salah ngomong katanya. Cih, mengelak terus. Alasan. Faris itu memang pandai membuat alasan. Enggak, aku nggak nyalahin kamu lagi deh. Lalu Faris menarik tangan mulus yang sedang bersidekap itu. Hingga selimut yang menutupi bagian tertutup itu pun turun dan nampaklah sesuatu yang membuatnya semakin tidak bisa menahan diri. Amira terkesiap, kini ia sudah kembali pada dekapan itu. Dan, Faris mulai membenamkan wajahnya di leher mulus itu. Sesekali ia mengecupnya lembut. Dan, Amira menyahut. Ia merasakan geli di lehernya. Dan rangsangan itu pun mulai menjalar. Saat mata mereka bertemu, Amira rupanya dapat membaca guratan itu. Tuh, kan. Memang dasar. Dianya yang mau tapi selalu dirinya yang disalahkan. Sayang, rengekan Faris yang sekian. Apaan sih? Amira yang sedang berusaha memakai bajunya pun menjadi gusar. Jangan peluk-peluk gini. Aku mau pakai baju dulu. Ucap gadis itu mendorong tubuh Faris yang terus menempel. Lantas Faris sok merajuk. Kamu tuh. Amira mengernyit. Terserahlah bodoh amat. Lagian sedari tadi dia kesusahan sendiri melakukan segala hal karena Faris terus menempel padanya. Menempel melebihi kertas dan perangko. Aku ngambek nih. Faris mulai memancing-mancing. Ih, sumpah ya Faris. Apaan coba sok-sok ngambek begitu? Setelah meloloskan semua pakaiannya hati-hati agar bagian tubuhnya tidak terlihat. Maka Amira melepas handuk yang masih melilit di tubuhnya perlahan. Berbalik ia melotot pada sosok yang sedari tadi terus memperhatikannya itu. Lalu kemudian dia berjalan menuju meja rias. Mendudukan diri di kursi, ia kemudian menyisir rambut panjangnya perlahan. Faris memeluk Amira dari belakang saat wanita itu tengah menyisir rambutnya. Duh, aku nggak bisa gerak. Ucap Amira protes. Aku kangen. Lalu bahu yang mencoba berontak itu terdiam. Kangen. Masak. Perasaan mereka bertemu terus setiap hari.